Selamat pagi Bu Bapak, saudaraku terkasih. Sehat semuanya? Mana senyumnya? Oke, ya. Sangat senang hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kita badan sehat, umur panjang, semangat berangkat ke gereja. Ya. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, hari ini kita mengikuti acara persekutuan Philadelphia GKI Marta Direja, tepatnya hari Rabu 15 Januari 2025. Kita juga menyapa teman-teman kita yang ikut siaran online dari berbagai kota ya. Puji Tuhan bisa ikut acara bareng-bareng dengan warga usia lanjutnya GKI Marta Direja Purwokerto. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, hari ini persekutuan Philadelphia akan dilayani oleh Bapak Bambang Lakso Yuwono. Boleh berdiri Pak Bambang. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Bambang. Nanti akan membagikan berkat firman buat kita semua. Dan Mbak Dina akan mengiringi puji-pujian buat kita. Tepuk tangan juga buat Mbak Dina. Dan saya sepakat bersama Pak Firman di atas untuk memandu tayangan dan nyanyian pujian. Ya, ayo Ibu Bapak saudaraku, kita bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu nyanyinya yang heboh ya, nyanyinya yang semangat. Bagaimana kita diiringi musik dangdut? Siapa di sini seneng nyanyi dangdut? Ayo, mari kita dangdutan bareng-bareng. Demikian ya. Mari saudaraku, kita nyanyi penuh sukacita. Lebih kencang lagi suaranya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebentar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nyanyinya belum heboh ya. Ayo kita bikin lebih heboh lagi, siap? Tepuk tangannya di atas kepala, yuk tangannya. Oke, yuk mari. Semangat ibu bapak, saudaraku. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih jempol. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ulang sekali lagi di atas. Di atas ya, tepuk tangannya ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jempol di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai. Sekarang berkatnya, oke. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hati. Rukun cinta gandengan, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya. Mana gandengannya? Hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan. Kita angkat gandengan kita ya, rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan. Silahkan duduk Ibu Bapak. Oke. Ini masuknya olahraga tangan, kaki, dan nafas ya. Karena lagunya panjang banget ya. Oke. Baik Ibu Bapak, saudaraku. Mari sekarang kita buka persekutuan Philadelphia ini dengan kita doa bersama. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini umur kami terus semakin bertambah. Usia kami tambah tua. Namun iman kami juga akan terus bertambah dan bertumbuh. Itu sebabnya kami datang ke dalam gereja-Mu ini Tuhan, bersama dengan para sahabat kami, para lansia GKI Marta di Reja Purwokerto, maupun para sahabat kami yang ikut siaran live streaming di berbagai tempat dan di berbagai kota. Hari ini kami punya hati yang sama, memiliki kerinduan yang sama untuk mendengarkan firman-Mu, mengalami sukacita karena sabda-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, saat kami berkumpul, bertemu dengan banyak sahabat, kami boleh jadi keluarga anak-anak Tuhan yang rukun, yang cinta satu dengan yang lain. Terima kasih karena pagi ini Tuhan telah mempersiapkan hamba-Mu terkasih Bapak Bambang Lakso Yuwono untuk menyertai persekutuan Philadelphia dengan pemberitaan firman-Mu. Kami rindukan firman-Mu Tuhan, kami nanti-nantikan sabda-Mu ya Bapa. Teringat kami untuk teman-teman kami yang saat ini sebenarnya ingin datang, namun kondisi tubuh mereka sedang lemah. Tuhan tengoklah mereka, Tuhan kuatkanlah iman mereka, agar mereka pun pada saatnya boleh sama seperti kami, ikut serta dalam persekutuan, pertemuan, kegembiraan di dalam ruang kebaktian di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membuka hati untuk bersukacita bersama, menerima sabda firman-Mu dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita banyak duduk, sekarang kita berdiri lagi dulu ya. Menyambut firman Tuhan lewat sebuah lagu. Tuhan, tambah umurku seperti ini, cita-citaku cuma satu, yaitu makin tua aku menyenangkan hatimu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama demikian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
Persilahkan duduk. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami senantiasa rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun usia kami semakin lanjut, tubuh kami semakin rentah. Pemikiran dan daya ingat kami semakin menurun, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan dengan cara kami taat dan setia melakukan sabda firman-Mu. Dan kami bersyukur di dalam persekutuan Philadelphia kami pada siang hari ini, sabda firman-Mu hendak kami dengar. Kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami semua Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dengan penuh sukacita menerima berita firman Tuhan itu. Bahkan kami menyimpan dalam hati kami dengan kesungguhan hati dan secara nyata melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Berkati juga anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman Tuhan pada persekutuan Philadelphia hari ini. Perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dapat berlangsung dengan lancar, dengan baik, dengan benar. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada bulan Januari 2025 ini di dalam persekutuan Philadelphia, yaitu kasih setia Tuhan menyertai di tahun baru ya. Karena kita baru saja ganti tahun ya, dari tahun 2024 dan ganti tahun jadi 2025. Didasari dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Mari kita bersama-sama baca setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025 ya. Kemarin ada yang merayakan tahun barunan tanggal 1? Ada kumpul-kumpul bersama dengan keluarga, anak ya, makan-makan, atau ada yang lansia suka main mercon. Wah ya, lah tambah jantungan gitu ya. Nah, mungkin oma opa teringat zaman dulu waktu muda ya, suka main mercon petasan ya, sehingga kemudian memborong di toko mainan pas tahun baru mainan mercon gitu ya. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita memasuki tahun yang baru, kita semua punya perasaan yang mungkin campur aduk ya. Ada harapan, ada kecemasan, bahkan mungkin ada ketidakpastian ketika kita menyambut tahun 2025 ini. Tentu kalau kita bicara soal harapan di dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2025, kita pasti punya bayangan, harapan, keinginan yang baik-baik dan positif. Betul ya Oma Opa ya? Ya, kalau bisa saldo rekeningnya meningkat, gitu ya. Anaknya transfer 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat ya. Biasanya dikirimi 2 juta, ya. Kok sekarang 4 juta, puji Tuhan gitu ya. Jangan sampai nanti kemudian, Ma transfernya kelebihan kembalikan ya 2 juta ya, waduh celaka ya. Padahal sudah buat belanja. Pengen saldonya pasti meningkat ya. Pengen tubuhnya semakin sehat, betul ya? Ada di sini yang pengen
tambah sakit kan nggak ada ya. Aku pengen tambah sakit saja, pengen lebih dekat pada Tuhan, pulang, nah gitu ya. Lah pasti kita pengennya yang sehat-sehat, panjang umur ya, kalau dipanggil ya dalam keadaan yang baik ya. Betul ya Oma apa ya? Pasti keinginan kita seperti itu ya. Almarhum tante saya juga pernah ngomong, aku besok kalau dipanggil nggak pengen ngerepoti ya gitu ya. Yang enak sajalah ya, tidur tiba-tiba dipanggil pulang itu kan nggak keluar biaya gitu ya. Nah kalau harus rumah sakit sampai setahun ya, mondok di sana lah keluar duitnya. Pasti harapannya yang baik-baik, pengen tetap sehat ya. Nah namun di tengah harapan itu ternyata ada juga kecemasan dan tidak kepastian yang dialami oleh manusia, terutama warga usia lanjut. Cemas karena umur semakin bertambah. Saya mau data dulu ini ya. Siapa yang giginya tinggal 2? Nah ini ya, kayak lagu itu ya. Burung kakak tua giginya tinggal 2. Ada di sini? Ada? Ya. Tapi ada enggak yang tahun ini sudah mulai tanggal giginya 1? Ada? Belum juga ya. Ada yang sudah mulai ompong? Angkat tangan. Ada, sudah mulai ompong ya. Nah, kecemasan apa yang saya ingin utarakan? Oh, juga ada ini Bu Maria ya. Sudah mulai tanggal. Biasanya warga usia lanjut, oma opa, cemas. Kalau giginya semakin habis, makan semakin sulit. Betul ya? Makan yang alot-alot sudah nggak bisa ya. Kenyol ya. Saya pernah dulu perkunjungan usianya 90 tahun, makannya di mood 1 jam gitu ya. Wah lama sekali ya. Tak tunggu ya oma nggak apa-apa, 1 jam makannya ya karena nggak punya gigi ya. Lah semakin cemas, makanannya tadi enak-enak sekarang sudah nggak enak lagi. Cemas apa lagi? Anak-anaknya ya nanti akan menikah dan berkeluarga sendiri. Aku tinggal sama siapa? Cemas ya. Lah ya, waduh cemas. Cucunya yang tadinya bersama dengan kita menikah, bahkan punya anak. Wah, tambah tidak perhatian dengan kita cemas ya. Juga tidak pasti ke depan harga kebutuhan bahan pokok ini akan tambah murah atau justru tambah naik ya. Apalagi dengan isu PPN 12%. Lah ini gimana ya? Nanti beli kangkung dipajak 12%. Nah gitu ya. Enggak pasti ya. Kita enggak baca berita, ngertinya cuma PPN 12%, dipikir harga kangkung sayuran naik 12%. Nah gitu ya. Jadi enggak pasti. Waduh, gimana ini? Banyak kecemasan, banyak ketidakpastian dalam kehidupan kita mengiringi memasuki tahun 2025 yang saat ini sudah kita jalani 15 hari ya. Nah, dari surat 2 Korintus 12 ayat 9, saya mengajak kita semua oma opa, baik yang ada di gedung gereja ya, maupun yang mengikuti secara streaming dari channel YouTube GKI Marta Gereja, kita belajar dari surat 2 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini menjadi penegasan bahwa apapun yang kita hadapi di tahun yang baru, khususnya di tahun 2025 ini, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Percaya, oma opa? Ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, kita bisa belajar. Paulus mengimani, mempercayai bahwa kasih karunia itu akan cukup. Mencukupkan kita di dalam kelemahan. Ya. Fisik kita semakin menurun, daya ingat kita semakin menurun, kemampuan kita semuanya semakin menurun, kecuali semangat kita yang terus bisa semakin berkobar-kobar di dalam kehidupan ini. Namun ketika itu terjadi, mungkin kita merasa tidak cukup kuat. Opo yo kuat ya jalani tahun 2025 ini.
Kalau bicara soal kalender yang model sobean itu, tiap hari kita nyobek kalender kan lama-lama kan habis ya. Nah kalau kita sebagai manusia menjalani hari-hari kita, tiap hari kita ngitungi, mungkin ada yang berpikir umur kita semakin berkurang. Wah ini sudah mendekati titik akhir game over gitu ya. Kalau main odong-odong kayak anak saya itu sudah mulai lambat, nah ini sudah tandanya mau mati mesinnya ya. Mungkin kita mengatakan, waduh apa ya aku kuat untuk menjalani nanti masuk 2026 atau 2027 gitu ya. Apa aku kuat menghadapi tantangan baru dalam hidupku dengan teknologi yang semakin maju ya, dengan perkembangan yang semakin canggih, dengan kesibukan anak-anakku, cucu-cucuku, apa ya aku ini kuat. Namun percayalah oma opa, Tuhan ingin bergantung supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan ingin kita bergantung padanya. Ketika kita lemah, kasih karunia-Nya justru memampukan kita. Di saat kita enggak berdaya, bukankah itu saat yang paling dekat dengan Tuhan? Betul ya apa ya? Kalau kita ini lagi jaya-jayanya, lagi seneng-senengnya, lagi sehat-sehatnya, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Tapi coba ingat, dalam keadaan kita paling lemah, paling tidak berdaya, justru di saat itulah ada kesempatan kita paling dekat dengan Tuhan. Kita berdoa setiap hari, kita berdoa setiap saat supaya aku yang lemah ini sungguh-sungguh dikuatkan. Dan kasih karunia-Nya itu mencukupkan aku untuk mengatasi kelemahanku. Itu yang penting. Jadi kita perlu mengimani bahwa justru di dalam kelemahan kasih karunia Tuhan itu menguatkan kita. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Ini yang patut kita imani dan percayai ya. Di sini ada yang dari tua berubah jadi muda? Enggak ada ya. Adanya yang muda jadi tua ya. Ya termasuk saya ini usianya semakin bertambah akan semakin menjadi tua. Kita juga sama ya. Tapi kasih Tuhan ternyata tidak berubah semenjak zaman kita muda sampai kita sudah usia lanjut sekarang ini. Kasih Tuhan tidak berubah. Bahkan di tahun yang baru ini, percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu tetap sama. Tidak peduli apa yang berubah di dunia, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Ya. Dulu zaman masih muda ya, Bapak Ibu rambutnya kan masih hitam semua ya. Wah masih hitam semua, masih muda, sekarang sudah tua pakai apa? Semir tanco ya, sing 5.000-an itu loh disemir. Tapi kan walaupun ketika sudah putih kan tetap sama ya, sudah tua ya, mungkin muda dulu masih sehat, pakainya minyak wangi ya, sekarang sudah pakainya minyak kayu putih ya gitu ya, baunya sudah seperti itu. Apa Tuhan terus kok mambune minyak angin? Nah, Tuhan tidak setia kan enggak juga ya, tetap dikasih walaupun baunya minyak angin ya, baunya minyak gosok, balsem, tetap Tuhan kasih setianya tidak berubah, mengasihi kita. Dulu zaman muda kita makan enak ya, kita doa terima kasih Tuhan untuk berkat makanan dan minuman. Wah, makanannya daging kambing ya, sapi. Tapi begitu kita tua giginya semakin tanggal semua ya. Ketika kita makannya sayur-sayuran ya kayak jadi herbivora gitu ya, makan sayur-sayuran. Apa Tuhan kemudian enggak kasih setianya diberikan kepada kita? Loh, sekarang kok makannya daun-daunan. Wah, ya enggak dikasih ya, dulu enak-enak. Enggak, kasih setia Tuhan tidak berubah. Walaupun dunia ini berubah, kasih setianya tidak berubah. Bahkan ketika Bapak Ibu mengalami kelemahan tubuh, kasih setianya tidak berubah. Ketika Bapak Ibu dulu aktif, sangat aktif di gereja, dan saat ini hanya karena keterbatasan fisik, Bapak Ibu nggak bisa datang ke gereja melayani secara maksimal. Datangnya Philadelphia, kebaktian umum, doa di rumah. Kasih setianya tidak berubah. Dan yang ketiga yang kita pelajari, kuasa Tuhan yang menyempurnakan. Ini perlu kita imani. Kuasa Tuhan itu akan menyempurnakan kehidupan kita. Khususnya ketika kita mengalami kelemahan. Untuk itu saya mengajak kita semua, jangan takut
untuk mengakui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Doa, ketekunan, dan iman adalah kunci untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya. Wah, ngomong gampang Pak, tapi kalau harus menjalani ya susah. Ya. Nah Bapak Ibu, saya di usia sudah kepala 4 ini, matanya sudah mulai kabur ya. Tadi Bu Ati sempat, kenapa Pak? Itu matanya mulai kabur ya. Jadi saya kalau dari mimbar tuh kadang melihat seperti ini ya. Bukannya melototin Bapak Ibu ya, tetapi justru kadang melihat tuh, aduh apa ya harus pakai kacamata ya. Sudah plus, lihat HP itu sudah mulai kabur. Nah kita perlu jujur, wong memang aku ini manusia yang lemah. Tambah lama ya, matanya ya kalau nggak minus ya plus gitu ya. Atau tambah silindris. Nggak bisa lihat dengan jelas seperti zaman waktu kita muda. Ketika kita usung-usung angkat barang sudah nggak kuat, ya kita akui. Nggak apa-apa dibantu oleh anak kita, orang-orang muda. Jangan terus gaya, wah masih bisa, wah malah nanti encoknya kumat ya, lah ya malah tambah repot ya. Wah semuanya pengen sendiri, wong kita lemah, sudah nggak apa-apa, diakui ya. Terus ternyata daya ingatnya semakin menurun. Kayak namanya siapa ya, wah kita lupa ya. Nah, enggak apa-apa, mungkin kita bisa diingatkan oleh anak kita. Jangan marah, saya lagi nginget-nginget malah diomongi ya gitu ya. Jadi istilahnya kayak kuis loh ya, Bapak Ibu ya, lagi mikir kayak kuis sopo namanya ya gitu ya. Saya termasuk juga yang sudah mulai sering lupa ya, ketemu temen ya di Pekalongan, tahu wajah tapi lupa nama. Nah, itu sering kali terjadi, siapa ya gitu ya. Ketemu orangnya nggak inget. Nanti begitu sudah besoknya tiba-tiba teringat sendiri ya, itu yang terjadi ya. Lah ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan takut untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena justru disitulah kuasa Tuhan akan menyempurnakan kelemahan kita. Kehidupan kita akan semakin disempurnakan dan kita menyadari, oh iya ya, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan menguatkan kita. Untuk itu tahun baru harus kita imani bahwa ini adalah kesempatan untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bukan justru berpaling. Tahun yang baru kita cemas, kita berpaling pada ketakutan. Tidak, tetapi justru kesempatan untuk kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kasih setianya tidak pernah berakhir. Apapun yang terjadi, dia tetap menopang kita dengan kasih karunia-Nya yang cukup. Ada sebuah kesaksian dari seorang nenek yang bernama Maria di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya sebagai petani sederhana. Nenek Maria ini bersaksi bahwa 20 tahun lebih dia ditinggal oleh suaminya karena lebih dahulu berpulang kepada Tuhan. Artinya dia sudah 20 tahun lebih menjadi seorang janda. Sementara anak-anaknya sudah semakin dewasa dan mereka bekerja di luar kota. Alhasil sekarang di usianya yang ke-78 tahun, tubuhnya mulai lemah. Ia tidak bisa bekerja seperti dulu. Bisa dibayangkan sebagai seorang petani, kalau usia 70 tahun nyangkul gimana? Oh, Bapak Ibu, ya semakin sulit ya. Sehingga dia tidak bisa bekerja seperti dulu. Nah, menariknya, di tengah kelemahan, di tengah kecemasan, di tengah pergumulan dan ketidakpastian hidupnya. Namun Maria selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Setiap pagi nenek Maria ini memulai harinya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab. Dan pada waktu itu ia bercerita membaca kitab Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Di dalam kitab Mazmur itu dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sehingga dengan pegangan ayat ini, Nenek Maria tetap percaya bahwa kasih karunia-Nya tetap ada di dalam hidupnya. Tuhan senantiasa menyertai, bahkan ketika ia harus menjalani di tahun yang baru dengan berbagai pergumulan, anaknya akan semakin sibuk dengan kegiatannya dan ia harus tinggal sebatang kara di kota kecil di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sungguh luar biasa. Imannya tidak sia-sia. Ternyata pada awal tahun yang baru, ada seorang tetangganya yang sudah lama pindah keluar kota, ternyata kembali ke desa tersebut. Dan apa yang terjadi? Ternyata tetangganya ini ketika kembali ke desanya, dia mau merawat Nenek Maria. Merawat dengan penuh cinta kasih walaupun tidak ada hubungan darah. Dan ternyata selama hidupnya Nenek Maria ini sangat mengasihi dan menyayangi tetangganya ini. Bahkan ketika di masa yang sulit, tetangganya ini dibantu oleh Nenek Maria. Sehingga ketika dia kembali ke desa dan tahu Nenek Maria ini sebatang kara karena anaknya harus pindah keluar kota dan bekerja. Tetangganya punya dorongan cinta kasih. Aku mau merawat Nenek Maria. Dan sungguh-sungguh tetangganya ini dengan penuh kasih merawat Nenek Maria ini seperti ibunya sendiri. Bahkan gereja di mana Nenek Maria ini berjemaat, ketika tahu hanya tinggal sebatang kara, sering mengirim makanan, perkunjungan, dan terus Nenek Maria ini bisa tetap mendapatkan pelayanan dari jemaat setempat. Dan dari sinilah Nenek Maria berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di usia tua ini saya melihat kasih setianya, melihat kasih setia Tuhan melalui orang-orang yang Dia kirimkan untuk menolong saya. Nenek Maria berkata, Tuhan itu baik dan Dia selalu menyediakan apa yang saya butuhkan tepat pada waktunya. Dari kisah Nenek Maria ini, saya berharap kita semua boleh disemangati. Jangan cemas, jangan takut, jangan merasa bahwa kita ini yang paling menderita di tengah dunia ini. Tetapi lihatlah, dengan jujur memang aku punya kelemahan. Tetapi justru dengan kelemahan itu aku bermegah. Karena kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan akan menyempurnakan hidupku. Dan Tuhan akan memakai siapapun untuk dapat menolong kehidupanku. Sehingga kalau oma opa saat ini tinggal sebatang kara sendirian, mungkin butuh teman untuk ngobrol. Lihatlah kanan kiri kita, berikan perhatian satu dengan yang lain. Zaman sekarang semakin canggih, bisa telepon, bisa video call, nah gitu ya. Bila perlu kalau ditepati jam 6 sore gitu ya, bisa video call rame-rame gitu ya. Kalau yang bisa main laptop ya nanti bareng pakai Zoom gitu ya. Nah, neneknya jadi nenek yang canggih gitu ya. Bisa juga nggak apa-apa. Jadi berikan perhatian. Bisa lewat SMS kalau pulsanya banyak gitu ya. Nah, bisa SMS enggak apa-apa. Banyak cara untuk kita bisa memberikan perhatian satu dengan yang lain. Dan saya mengundang bahwa kita semua saat ini dipanggil untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan salah satu kegiatan yang berjalan di jemaat kita, khususnya di Komisi Usia Lanjut adalah perkunjungan ya. Nah, perkunjungan kita ini jalan sehingga dapat memberikan perhatian kepada oma opa yang berada di rumah ya, mereka yang membutuhkan perhatian. Jadi dari kisah ini, yuk kita sama-sama mengimani dan meyakini bahwa kasih setia Tuhan tetap menyertai di tahun yang baru ini. Percaya sama apa? Nggak ada suaranya, percaya? Amin ya, percaya ya. Percaya ya. Harus percaya di tahun yang baru 2025 ini kasih setia Tuhan tetap menyertai. Walaupun aku semakin lemah, tetapi kasih
karunia-Nya mencukupkan hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memperlengkapi kami. Walaupun kami semakin lemah, walaupun kami semakin tiada berdaya, namun kami percaya justru di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kami. Cinta kasih-Mu senantiasa kami rasakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui anggota keluarga kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Karena kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan cinta kasih-Mu yang besar tidak pernah lekang oleh apapun juga, khususnya yang berubah di sekitar kami. Tetapi kami percaya cinta kasih-Mu tidak pernah berubah dan senantiasa menyertai kehidupan kami. Khususnya di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Bambang. Menguatkan kita memasuki tahun 2025. Ya, Tuhan selalu sayang walaupun kita punya kelemahan. Ya, Ibu Bapak Saudaraku, kalau kita dapat firman yang menguatkan seperti ini, maka mestinya hati kita berlimpah sukacita. Ya, yuk kita nyanyi semangat dengan tetap duduk tapi tepuk tangan ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kegembiraan demikian. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu Bapak, saudaraku, bersyukur dan bersukacitanya cuman ada dalam kata-kata, ya. Belum ada dalam raut wajah kita. Coba kita kasih tanda sukacita, tolehlah kiri kanan kita bahwa benar aku diberkati di tahun 2025. Kasih wajah penuh senyum ke kiri kanan kita ya. Siap? Bagian refrennya kita nyanyi dengan senyum dan kita geleng-gelengkan kepala kita ya. Tanda hatiku bahagia, aku bersyukur. Mari Ibu Bapak penuh gembira bersama-sama. Hatiku diberkati Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam. Wanita saja ibu-ibu. Bapak-bapak, ayo. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Kasih Tuhan diam di dalamku bersama-sama. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Amin. Ibu bapak, saudaraku, di antara kita adakah yang lebih bersyukur lagi karena Philadelphia kali ini adalah waktu momen bahagia. Siapakah yang paling bahagia di antara kita yang sedang berulang tahun? Adakah yang hari ini datang ulang tahun? Dalam minggu kemarin ini saya panggil namanya ya. Yang pertama ada Ibu Asmo Biaringse. Hadirkah? Monggo Bu, saged maju ke depan. Penatua Sarlina saat ini belum hadir. Bapak Edi Susanto, silahkan maju Pak Edi. Ibu Kristiana Gotiowa tidak bisa datang. Ibu Anghing Liu, silahkan maju ke depan. Pak Henry Sulaiman ada di Jakarta. Ibu Esther Widiawati, kemudian Penatua Priyono, Ibu Limpien, dan Bu Tati Suroso. Mari silahkan teman-teman kita boleh maju ke depan yang berulang tahun. Dan di luar ini, adakah yang juga sedang berulang tahun Ibu Bapak? Di luar nama-nama ini, mungkin belum tercantum. Senang hati kalau ada yang berkenan maju ke depan. Adakah? Coba tanya teman duduknya. Ulang tahunmu kapan gitu ya. Coba tanyakan, ulang tahunmu kapan? Boleh ngobrol sejenak. Tante Liu ulang tahun kapan? Besok Sabtu. Besok? Sabtu. Besok Sabtu ya. Pak Edi? 15. Tanggal 10, 5 hari yang lalu ya. Bu Asmo? 24 Januari. 24 Januari. Masih akan ya. Oke, Ibu Bapak, saudara. Ya baru mau akan kan? Ya masih akan ya, belum sekarang ya. Baik, yuk Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita hantarkan sukacita sahabat-sahabat kita ini dengan nyanyian Umur Panjang di Tangan Kanannya ya. Yuk kita nyanyi dengan penuh kegembiraan. Senyum ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ketiga sahabat kita ini maupun teman-teman kita yang nggak bisa datang, akan kita doakan bersama ya. Kira-kira seperti yang Pak Bambang tadi tanya ya, Tante Liu, Pak Edi dan Bu Asmo, pengen harapannya saat umur ditambah ini apa? Saya ingin tetap sehat dan bisa mandiri. Puji Tuhan. Tuhan, aku pengen sehat, pengen bisa mandiri. Puji Tuhan. Pak Edi? Ya, sehat. Bisa diri sendiri lah. Cukup itu aja. Tuhan, aku pengen sehat. Ya, nggak pengen sakit. Puji Tuhan. Bu Asmo? Bisa diberi kesehatan dan kalau boleh tetap bisa melayani Tuhan. Oke, Tuhan, aku tetap pengen melayani Tuhan dengan sehat. Itu kerinduan sahabat-sahabat kita. Yuk kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mari kita bersatu hati berdoa bersama. Tuhan, Engkau mendengar kerinduan 3 sahabat kami di hari ulang tahunnya. Bersyukur kami bersama dengan Tante Hing Liu yang boleh berharap untuk
memiliki kesehatan yang baik di tahun 2025, boleh terus semakin mandiri, dan Tuhan yang akan menjawab kerinduan hati Tante Liu. Kami berdoa untuk anakmu terkasih Bapak Edi, yang Tuhan terus peliharakan melewati hari tua. Tuhan tambahkan kesehatan tiap-tiap waktu. Dan kami juga sangat senang mendoakan Ibu Asmo, ketika Ibu Asmo Biaringse sangat merindukan mendapatkan kekuatan kesehatan untuk tetap melayani Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Ada sahabat-sahabat kami yang juga sedang berulang tahun dan kami tidak tahu keadaan mereka saat ini. Tapi satu hal yang ingin kami doakan, dimanapun sahabat-sahabat kami yang berulang tahun berada, Tuhan gandeng tangannya. Tuhan terus tuntun langkah hidupnya dan Tuhan berkati selalu masa tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sangat senang boleh menaikkan doa syafaat ketika kemarin persekutuan lansia boleh bersama-sama diselenggarakan di wilayah klasis kami untuk wilayah yang boleh kami ikuti di GKI Bumiayu. Bersyukur kami boleh memiliki teman-teman yang banyak di sana. Terima kasih boleh pulang kembali ke Purwokerto dengan sehat dan selamat. Tuhan, kami teringat mendoakan anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit. Tuhan berkenan menengok, mengunjungi, memberkati dan memulihkan mereka. Dan Tuhan yang akan mengumpulkan mereka kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk gereja-Mu, biarlah kami boleh menjadi pendoa syafaat yang baik. Ketika gereja-Mu sore nanti melaksanakan persidangan majelis jemaat, diberkatilah keputusan-keputusan yang penting untuk pembangunan dan kemajuan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami, khususnya untuk keluarga kami. Kami teringat mendoakan semua anggota keluarga kami, anak-anak kami, baik yang tinggal di dalam kota Purwokerto maupun di luar kota. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Anak-anak kami baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Begitu juga kehadiran cucu dan buyut kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi selalu. Terima kasih Tuhan, kami mendukung, mendoakan juga untuk persekutuan Philadelphia ini. Kami sangat senang Ibu Ning Sugito sudah semakin sehat. Dan terus Tuhan tambahkan berkat pemulihan bagi anak-Mu ini. Dan nanti ketika kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga memberi kesempatan untuk kami mengikuti arisan, maupun ketika kami nanti boleh bersama-sama mengikuti kebersamaan makan siang. Tuhan biarlah kami boleh jadi akrab seorang dengan yang lain. Berkati perjalanan kami pulang nanti Tuhan, dan kami bersyukur bergembira untuk kebersamaan hari ini. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami mohonkan berkat doa permohonan ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita sekali lagi tepuk tangan buat 3 sahabat kita. Selamat ulang tahun Bu Jatmoko. Selamat ulang tahun Pak Edi. Silahkan kembali duduk. Tante, selamat ulang tahun. Ya. Oke. Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Kita bersyukur bahwa kita juga punya kesempatan untuk menyatakan terima kasih kepada Tuhan melalui pelayanan persembahan. Hari ini firman Tuhan mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibu Bapak dapat mempersiapkan persembahan syukur untuk Tuhan, dan persembahan ini kita kumpulkan lewat kantong kolektor ya. Ada di depan di sini, dan biarlah
Persembahan kita diiringi nyanyian seperti menabur di waktu pagi, kita akan menuai di saat malam. Ya. Puji Tuhan, persembahan telah terkumpul. Ya, Pak Bambang akan membawakan doa persembahan ya Pak Bambang ya. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah persekutuan kami bersyukur, kami bersuka cita boleh mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hal ini merupakan simbolisasi bahwa kami mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga kami mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Melakukan firman-Mu sehingga semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan supaya dapat boleh dipergunakan dengan baik untuk keperluan bagi pelayanan di jemaat-Mu GKI Marta Dirja ini, khususnya di Komisi Usia Lanjut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih pada kedua sahabat kita yang telah melayani persembahan. Ibu Bapak Saudaraku, persembahan tidak juga selalu berwujud uang. Ibu Nani akan membagikan persembahan sebuah kesaksian kehidupan. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Nani membawakan sukacita ini. Terima kasih Pak Steve, saya sudah diberi waktu Pak Bambang. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini saya mengucap syukur pada Tuhan. Setiap saat saya mengucap syukur pada Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mendapat WA dari putri saya. Saya itu cucunya 12. Empat mau masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Jadi mereka harus mendapat nilai yang baik, nilai yang bagus. Dan puji Tuhan, ini 3 ini kembar. Jadi mereka ingin masuk ke kedokteran di Undip. Dan yang satu ke ITB. Saya dapat kabar, Mami, ini anak-anak dapatnya nilainya 1, 2, 3. Peringkat yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Puji Tuhan, kemarin kita lansia ini ke Bumi Ayu, lagunya lansia itu setiap pagi
bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Dan saya selalu berdoa untuk anak cucu dan untuk anak-anak Tuhan yang ada di luar Jawa atau di mana. Dan itu adalah doa syafaat saya. Setiap saat teduh saya selalu berdoa. Berdoa untuk anak cucu, untuk saya sendiri, untuk pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, pagi hari ini, tadi pagi saya merasa kok kayak meriang gitu loh. Tetapi begitu saya dapat WA dari putri saya kok seger gitu. Malah Pak Singgi tanya, jadi ke gereja? Jadi, tadi kan meriang, enggak hilang meriangnya. Hati yang gembira adalah obat, itu betul. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, bukan berarti saya tidak berdoa untuk 8 cucu saya yang lain, saya berdoa. Tapi yang 4 ini yang saya khususkan berdoa. Mereka bilang, Oma bantu doa ya, kami ingin masuk ke perguruan tinggi kedokteran, terus yang satu di ITB. Ya Oma bantu doa, tapi kalian berusaha, kalian belajar yang sungguh-sungguh. Nanti pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan turut bekerja, saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, pagi hari ini saya bagikan kabar sukacita ini pada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Puji Tuhan, Bu Nani. Sampaikan salam hangat kami untuk cucu-cucu tersayang yang luar biasa. Diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Tuhan menjawab doa seorang oma ya. Jadi Bapak Ibu tetap dukung doa terus buat anak mantu cucu kita ya. Karena doanya anak Tuhan itu besar kuasanya ya. Mari Ibu Bapak saudaraku, kita sampai di bagian akhir acara kita. Waktu-waktu umur kita masih diberi kesempatan di tahun 2025, mau aku pakai untuk apa? Kita mau diingatkan hidup kita ini cuman kayak kembang. Sebentar mekar, sebentar akan layu. Nah sebelum layu, ayo kita gunakan waktu ini untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Siap? Mari kita berdiri, kita tutup rangkaian sukacita kita lewat nyanyian Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Tayangannya belum siap. Oke. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bait kedua, jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tiada yang bakal, tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai, sungguh bernilai dan tinggal tetap. Amin. Silahkan duduk Ibu Bapak Saudaraku. Ya, kita mau menyapa sana dulu baru senam ya, urut-urutannya gitu ya. Baik, kita tunggu Pak Firman kasih kode ya Pak Firman ya. Bapak Ibu, di dekat perlengkapan musik itu ada kamera sebelah AC ya. Lihatlah kamera CCTV di sana. Kita mau menyapa sahabat-sahabat kita dengan melambaikan tangan sambil mengatakan Tuhan memberkati gitu ya. Yuk senyum ya ke sana ya. 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Thank you ya.